Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 6 akan mencoba membuat podcast ya dari pelajaran manajemen risiko bisnis. Nah, di sini kelompok kita ada beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Farhan Aulia Fahmi Steja. Yang kedua, Sintan Fajira, yang ketiga, Ibu Bunga Syahdu, keempat, Joko Supriyono, kelima, Irfan Wilham, keenam. ada saya sendiri yang terakhir Muhammad Audi Jawari Putra. Oke, di sini kita berenam ini akan membahas suatu materi ya yang waktu itu diberikan oleh Bapak Purwanto, yaitu mengenai studi kasus kampus California yang berada di Amerika. Nah, di sini dalam materi ini cukup menarik menurut saya karena banyak hal yang positif ya yang kita dapatkan selaku mahasiswa kita di Cikarang ini. Ya. Banyak hal positif, entah itu dari segi pembelajaran atau kehidupan di Eropa yang tentunya sangat berbeda dengan di Indonesia. Oke, langsung saja kita yang pertama ini, kapan sih ini kampus California ini didirikan? pada 1864, 23 Maret 2005 dengan Presiden Grover Walker di Amerika Serikat pada ke-43. Oh, jadi pada masa itu ya, Iya. kampus itu didirikan. Betul. Jadi kampus pertamanya Iya. didirikan. Mungkin di sini saya belum lahir pada masa itu. Iya, betul saya juga. Saya belum lahir kan. Belum. Jauh sebelum. Jauh. Jauh sebelum kita. Sudah, Pak. Oh, mungkin kita hanya awal-awal aja lah. Oke, dari situ pada tahun itu didirikan satu kampus. Nah, di tahun sekarang ini kira-kira udah ada berapa kampus sih dan terletak di mana aja kampus tersebut? Kampus itu ada sekitar 9 universitas. Dia terletak di beberapa kota besar di negara bagian Amerika. Untuk yang contohnya dari Los Angeles, Merced, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, dan masih banyak beberapa yang lainnya. Akan tetapi kampus yang paling tertua ada di Universitas California Berkeley. Dia adalah yang pertama dan yang tertua. Oh, yang masa dibentuknya itu ya? Iya, itu yang paling pertama. Tapi untuk sampai hari ini yang paling terkenal adalah Universitas of California Press. Oh, Ya, itu kemajuannya sangat besar. Dan di antara 9 universitas yang lain, Universitas California Press itu yang terbaik. oh. Jadi itu dari sekian banyak kampus California itu dia yang terbaik dari yang terbaik. Iya, betul. Dari kalau kita lihat dikatakan terbaik. Nah, di dalam kampus itu sebetulnya ada jurusan apa aja sih yang ada di kampus tersebut? Kalau di kita kan banyak ya, jurusan teknik lah, kedokteran, atau manajemen, atau apa sebagai macamnya lah. Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk universitas atau jurusan sendiri di Universitas California tidak jauh dengan Universitas Kita Bangsa. Ya, mungkin kalau di California sendiri ada bisnis ekonomi, kemudian ada seni dan informatika, teknik informatika, dan ilmu kesehatan. Dan yang terakhir adalah ada ilmu alam dan sosial. Begitu. Namun untuk jurusan sendiri yang paling terpopuler di California sendiri adalah ilmu teknologi informatika. Namun yang perlu digarisbawahi adalah untuk besarnya biaya untuk kuliah di sana cukup mahal, yang bisa menghabiskan biaya kurang lebih per 2 semester itu 447 juta. Oh, Di semua itu luar biasa ya. Luar biasa. Untuk mendapatkan predikat sarjana itu kurang lebih 1,7 miliar. Oh,
Jadi kalau seperti kita seperti itu kayaknya nggak mungkin sih. nggak mungkin, kayaknya lebih baik untuk usaha ya. Iya. Betul. 1,7 miliar ya mungkin hanya bisa di sekolah di sana mungkin khusus anak-anak pejabat, mungkin anak-anak sultan seperti itu ya. Tapi kalau mungkin anak-anak kita kayak buruh pabrik seperti ini mungkin kayaknya jauh dari Ya, mimpi. mungkin sedikit tambahan, mungkin bisa juga sih anak yang berprestasi gitu kan, yang istilahnya dibiayai oleh negara, kayak misal kayak Pak siapa? Pak Ridwan Ridwan Kamil. Kamil lah, betul. Itu kan, wah, sangat luar biasa itu kan. Yang pertama dia memang sudah pintar, terus juga bisa mengharumkan nama negara Indonesia, menjadi salah satu mahasiswa di Universitas California. Gitu. Dan kemudian kenapa sih biaya di Amerika itu mahal? Karena bantuan dari pemerintah setempat itu emang sangat minim Pak. Seperti itu. Jadi emang sangat besar itu karena emang bantuan dari pemerintah setempat emang sangat minim. Beda dengan Indonesia. Mungkin beberapa universitas yang terutama untuk negeri itu kan banyak bantuan dari pemerintah setempat. Iya, betul. Oke, untuk sekitar biaya itu sangat mengagetkan bagi saya. Untuk 1 miliar itu kayaknya kita walaupun kerja sampai 50 tahun juga belum tentu dapat untuk uang segitu. Betul kan ya? Iya. Betul. Investasi yang Itu investasi yang luar biasa. Tapi ketika lulus dari sebuah universitas yang menyatakan ternama seperti itu kan, apa ya, perusahaan yang mencari kita dan kita yang mencari pekerjaan. Iya, betul sekali. Saya sangat setuju dengan Nggak usah jauh-jauh, ketika Uya Mungkin lulus dari situ, perusahaan udah punya Ya. dan gaji minimal paling kecil ada 8 juta, itu paling kecil untuk UMS kan, itu paling kecil. Itu baru lulus dari UI, entah apapun itu jurusannya, apalagi yang dari iya, paling nggak kayak contoh Ridwan Kamil, dia membuat sebuah bangunan masjid bagus sejauh barat terkenal. Itu adalah bukti nyata kalau lulusan luar negeri itu ketika dia balik ke Indonesia, mereka bisa menjadi apa ya, sukses. orang yang sukses dan berguna bagi negaranya. orang terpengaruh lah ya. Iya. Yang jelas bukan kaleng-kaleng. Iya. Oke, dari situ mungkin memang betul ya yang dikatakan Pak Joko bahwa kita kalau dari universitas ternama itu udah nggak susah lah. Karena kayak kita mencari kerja itu job street. Jangan ada yang lewat calon gitu. Bayar 4 juta, 5 juta. Itu kalau biasanya dibohongin. Ya betul 3 bulan belum balik modal kan. Orang habis kontrak. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, kita mengenai biaya tersebut ya sangat fantastis. Nah, sekarang yang saya pengen tahu tuh di sana suasana di kampus tersebut itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, kalau suasana di kampus California itu di sini masih jarang ditemukan ya, karena di sana mahasiswa itu dia bukan hanya sekedar menjadi mahasiswa yang tiap hari belajar, tiap hari mencatat, tiap hari mendengarkan, tiap hari menghafal, tiap hari presentasi, tapi di Universitas California ini dia ada kampus sekaligus rumah sakit. Jadi ketika mahasiswa itu dia kuliah, jam istirahat dia masih bisa melihat dokter itu kerjanya seperti apa sih, suster itu kerjanya seperti apa sih, gitu kan? Jadi ketika dia sudah lulus dari universitas tersebut, dia udah ada pandangan, oh ketika saya menjadi dokter saya udah tahu nih dasarnya seperti apa gitu. Istilahnya seperti ini, kalau kita hanya menjadi mahasiswa saja, kita hanya mendapatkan 50% ilmu, tapi 50% pengalaman kita tidak dapat. Cuman kalau pendapat saya di Universitas California ini, kita bisa mendapatkan kedua-duanya. 50% kita bisa mendapatkan ilmu menjadi mahasiswa, dan 50% lagi kita masih bisa melihat cara orang bekerja gitu. Iya. Di sini juga kalau saya lihat strategi yang dilakukan oleh Universitas California ini untuk mengurangi resiko, mereka melakukan pengembangan jangka panjang.
Contohnya seperti fondasi, bangunan, infrastruktur, dan jangkauan. Jadi fondasi kayak mereka tiap tahun berpikir kita harus berkembang nih kampus. Bangunan mereka juga berpikir kita harus berkembang nih pembangunan di kayak yang disebutin oleh Pak Joko tadi, ada yang tadinya hanya satu kampus berdiri, sekarang ada berapa? 9 cabang. Nah itu. Dan juga mereka mengembangkan jangkauan. Semisal yang tadinya dia di daerah A pendiriannya, mereka menjangkau luas ke daerah B, C, D. Jadi kampus California itu nggak hanya terkenal di satu titik saja. Contohnya, semisal kita pengen kuliah di kampus California nih, sedangkan rumah kita di Cikarang dan kampus California itu di Bandung, hanya satu titik ya. Otomatis kita susah dong. Transportasi ke sana, biaya kos, biaya AIOEO, belum mengerjakan tugas segala macam. Cuman ketika kampus California ini mendirikan cabang di Bekasi, di Cikarang, otomatis kita akan mempermudah. Menurut saya itu sih. Oke. Menarik sekali ya di sini kampus California ini. Betul. Selain dia menjadi salah satu kampus terbaik di dunia, dia juga bisa berkembang secara pesat dari tahun ke tahunnya. Dan tambahan juga untuk Universitas California update di 2003 dia mendapatkan rank 8 dari seluruh dunia. Luar biasa. Dan beribu atau mungkin berjutaan universitas di dunia dia terperingkat 8. Wah. Luar biasa. Ya gini, boleh nggak sih seandainya universitas di situ kan dari California kan banyak sekali satu universitas tapi berbagai macam bidang itu ada di situ. Kalau kita bisa ngambil contoh misalnya pondok pesantren Gontor, apakah di sana cuma ngaji doang? Kan enggak. Apa yang perlu diajar di sana? Selain dari didikan agama, dia juga belajar petani. Di situ pun juga nanam padi juga. Iya betul. Belajar peternakan, di situ juga ada ternak, ada sapinya, ada kambing, semuanya ada di situ. Terus saat kita di kesehatan, mereka juga diajarin, meskipun levelnya bukan dokter tapi perawat. Betul. Jadi kan, misalnya dalam sekolah universitas yang gede sebenarnya di pesantren atau dengan kita ini sudah melakukan, cuma porsinya adalah porsi kecil yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat di situ doang. Tapi kalau untuk yang Universitas California itu kan bermanfaat untuk luas, bahkan untuk sampai ke internasional. Bagaimana dia bikin fondasi, fondasi jembatan minimal ini lebih efektif gini. Kalau untuk di pesantren kan baru wilayah lokal, sebenarnya itu sama. Hanya pesantren itu hanya porsianya aja beda, yang satu cuma segenggam, yang satu itu luas. Iya, betul sekali ya. Mengenai kasus California ini di bagian kesehatan kan, mungkin saya ingin tahu juga pada tahun 2019 sampai 2022 ataupun sampai sekarang nih, kan kita mengalami pandemi COVID-19 tentu. Nah, di sana tuh seperti apa sih pembelajaran mereka? Nah, boleh? Menurut saya pembelajarannya itu tidak jauh beda dengan di kita. Jadi kita kan dalam sistem daring online, di sana juga sama. Seperti itu. Jadi sistem daring juga sistemnya daring gitu kan. Tapi mungkin pembagian daringnya sama, kalau itu ini. Sama. Cuma nanti saya kesana deh kuliah ya. Amin. Sekarang udah COVID jadi udah nggak online lagi. Sekarang Tapi kalau UPW kayaknya lanjut deh. kita nggak senang ya. Iya, kita nggak menutup kemungkinan yang ada di sini ataupun keluarga kita yang ada di rumah ataupun semua masyarakat Indonesia, kita sama-sama berdoa semoga kita bisa berkuliah di sana, menjadi bagian dari mereka semua. Mungkin menarik ya, semua bagian gini menarik. Di waktu itu saya pernah dengar kasus di sana ada suatu kejahatan, mungkin
teman-teman ada yang tahu nggak di sana tuh ada kejahatan apa sih? Apakah di sana lingkungannya aman terus, atau ada suatu kejadian di sekitar? Kalau waktu itu saya pernah dengar ya, waktu itu mungkin saya juga sudah bekerja, waktu itu saya masih bekerja di Jakarta, persisnya di 2016 itu pernah ada kejadian penembakan. Bahkan kejadian tersebut terjadi di dalam kampus, waktu kalau tidak salah di jurusan teknik permesinan. Itu bahkan sampai di hari tersebut itu sampai dinonaktifkan atau diliburkan kegiatan untuk belajar mengajar dan belajar. Jadi kita bisa bayangkan dengan kondisi seperti itu, bahkan mahasiswa kan sekarang sudah mencapai puluhan ribu ya. Iya, betul. Yang sangat banyak sekali. Dengan adanya kejadian tersebut, ya mungkin sangat bisa informasi tersebut sampai ke Indonesia lah para akademik tersebut. Jadi sedikit tambahan menurut saya, kita sebagai mahasiswa pekerja, walaupun sesafety apapun PT kita, sesafety apapun universitas kita, sebesar apapun PT kita, sebesar apapun universitas kita, tetap kita harus waspada. Ini kampus California loh. Resiko itu pasti ada. Nah, resiko itu jangankan kita keluar rumah, kita tidur aja ada resikonya. Jatuh dari tempat tidur lah. Ya. Itu sih tambahan dari saya. Oke. Mungkin di kampus ini ya, selain dia merupakan kampus terbaik juga, di sini dia menanamkan juga yang tadi disebutnya ya, ada sedikit berkaitan dengan manajemen risiko. Iya betul. Jadi kita pun tidak menutup kemungkinan sebesar apapun kampus itu Nah, akan terjadi betul. sebuah risiko Betul. ataupun mengalami kebangkrutan. Tambah lagi untuk saat ini sih saya sempat baca-baca tantangan yang dihadapi oleh kampus California saat ini dengan menerapkan DRM itu, mereka jangankan di kampus California deh, di Indonesia aja, kalau kita ganti presiden, ganti bupati, ganti jenderal, Kan kebijakan. ganti RT, pasti itu beda perubahan sistemnya. Jadi kampus California ini mereka udah menerapkan suatu sistem. Ketika perubahan kepemimpinan itu pasti berubah lagi sistemnya, dan itu yang menjadi tantangan mereka saat ini. Mungkin saya ingin tahu juga, apakah di kampus California ini ada sistem sogok menyogok? Wah, kalau itu kurang tahu. Privasi kampus. Privasi kampus. Cuma kalau Tapi namanya materi ya atau Iya. cuan, Iya. pasti tentunya ada beberapa oknum lah ya. Iya, Karena pasti. namanya dengan cuan, apalagi hubungan dengan perut, nah, kan banyak dicari ya. jangankan teman, saudara pun aja kalau sudah masalah cuan itu nggak dianggap saudara. Baik. Jadi itulah yang harus kita hindari sebagai manusia. Sebisa mungkin kita mencari hal-hal yang positif lah, Betul. dan menjauhkan hal-hal yang negatif. Oke, mungkin ada lagi yang mau kita pembicarakan seputar ini. Jangan salah, mungkin sedikit tambahan juga ya. Menurut saya kita kalau berkuliah ke sana itu luar biasa. Yang pertama biaya pendidikan yang Betul. dikatakan Yang paling mahal sangat- kan. Belum lagi kita biaya hidup Pak. Iya. Di sana, waduh, di sana nggak bisa 3.000 beli orek di sana, nggak ada orek misalnya. Makan roti berapa di sana? Betul. Nah, Bahkan kita beli mie instan aja bisa sampai 4 atau 5 kali lipat harga di Indonesia gitu kan. betul. Ya kalau soal biaya ya, kalau universitas di luar negeri dibandingkan mungkin perbandingannya di Indonesia itu mondok dan sekolah negeri. Betul. Orang mondok pada tujuannya apa? Belok pintu, coba itu biaya hidup di pondok jauh lebih besar daripada orang sekolah kita negeri. bekerja di bekerja sekolah Sekolah di di negeri. Di negeri kita itu perbandingan apa? Saya yakin lebih. Betul. Cuman kan lulusan dari pondok pesantren biasanya
mereka nyari kerja insya Allah lebih cepat daripada orang lulus SMA walaupun setara. Menarik ya, menarik sekali. Menarik obrolan kita malam ini. Ya betul. Betul. Selain itu kan di luar negeri ini luar biasa budayanya, dan dia pun di sana cara berpikirnya pun lebih maju lah dibanding kita. Orang-orang di kita mungkin kalau kedinginan cuma pakai jaket biasa, tapi di sana udah nggak bisa. Iya. Oke, Ya, mudah-mudahan di umur kita kan generasi emas nih. Ya mudah-mudahan kita bisa lah untuk menyaingi gitu kan. Atau bisa join di Universitas California gitu kan. Amin, kita stabil aja. Minimal stabil lah. merasakan suasana Ya, yang apa, betul. seperti Ya, apa, ya. betul. Tapi sekali California ngomongnya pakai bahasa Sunda. Kan, kita harus belajar ya bahasa-bahasa. Betul, sedikit-sedikitnya harus bisa komunikasi. Oke, mungkin ada sedikit kesimpulan dari pembahasan kita di sini bahwa kuliah di luar negeri itu suatu hal yang luar biasa, karena di sana kita bisa banyak belajar dari segala sudut pandang. Mungkin yang pertama dari suasana, lingkungan, ataupun peraturan, dan banyak lagi lah di sana yang sangat berbeda dengan di kita ya. Cara disiplinnya, cara berjalan, mereka semua itu udah diatur dengan tepat dan cepat. Untuk semua pemirsa ataupun penonton dan keluarga semua kita yang di luar sana, kita sama-sama berdoa semoga kita semua ataupun kalaupun bukan kita juga ada saudara kita atau adik-adik kita yang bisa berkuliah di luar negeri. Amin. Menjadi panutan dan berguna bagi bangsa, negara, dan keluarga kita sendiri. Amin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.